Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa kembali untuk sama-sama mempelajari pendidikan agama Islam. Kemudian bersolawat dan salam kepada Nabi kita junjungan alam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik ananda kami sekalian, pada kesempatan ini kita akan mempelajari bagian dari Al-Quran dan hadis adalah sumber hukum Islam. Nah, bagian yang pertama telah selesai di pertemuan sebelumnya, yaitu pembahasan tentang Al-Quran. Nah, pada kesempatan ini kita akan masuk bagian yang kedua, yaitu hadis atau sunnah. Hadis atau sunnah. Nah, di sini ada sampulnya, ada bukunya ananda semua. Kitab Sahih Bukhari, Al-Bukhari dan Muslim. Itu tertera di buku kita. Nah, sebelumnya Bapak sampaikan bahwasanya pelajaran kita ini adalah halaman 52. Dibuka nanti PDF-nya, tertera di halaman 52. Baik, kita lanjutkan. 1. Pengertian hadis atau sunnah. Secara bahasa, hadis berarti perkataan atau ucapan. Itu secara bahasa. Perkataan atau ucapan. Nah, dari segi bahasa, ketika kita berbicara itu sudah disebut dengan hadis. Nah, misalnya sekarang Bapak sedang berbicara. Ya, ini sudah disebut dengan hadis. Tapi itu secara bahasa. Namun di sini dijelaskan, menurut istilah, hadis adalah segala perkataan. Nah, ini perlu diingat. Kemudian perbuatan dan ketetapan atau takrir. Di sini ada 3 macam ananda semua. Perkataan, perbuatan, ketetapan atau takrir. Siapa? Nah, yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, apapun perkataan Nabi, apapun perbuatan Nabi, apapun ketetapan Nabi atau takrirnya Nabi, itu disebut dengan hadis. Itulah secara istilah dan itulah makna yang sebenarnya. Kita lanjutkan, hadis juga dinamakan dengan sunnah. Itu nama lainnya. Namun demikian ulama hadis membedakan hadis dengan sunnah. Hadis adalah ucapan atau perkataan Rasulullah, sedangkan sunnah adalah segala apa yang dilakukan oleh Rasulullah yang menjadi sumber hukum Islam. Secara singkat, yang dinamakan dengan hadis itu adalah yang dikatakan oleh Nabi, yang dilakukan oleh Nabi, dan yang ditetapkan oleh Nabi. Nah, secara singkat. Baik Anda semua, silahkan nanti dibaca kembali, dipelajari kembali. Selanjutnya, di sini ada bagian-bagian hadis tersebut antara lain sebagai berikut. Ada bagian-bagian hadis. 1 atau A, yaitu sanad, dinamakan dengan sanad. Sanad itu apa? Sekelompok orang atau seseorang yang menyampaikan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita sekarang ini. Ini biasanya di awal hadis ananda semua. An Abi Hurairah atau an Aisyah atau an Ibnu Umar atau an Abdullah bin Umar. Nah, itu biasanya berada di awal hadis yang biasanya diawali dengan an. Itu dinamakan dengan sanad. Insyaallah nanti akan kita langsung masuk ke contoh hadisnya. Kita tentukan, kita periksa mana di situ sanad. Nah, itu yang pertama, sanad. Yang kedua dinamakan dengan matan. Apa itu matan?
yaitu isi atau materi hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Isi atau materinya. Nah, contoh isi atau materinya, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu finnar. Nah, itu salah satu contoh. Artinya, man kadzdzaba alayya muta'ammidan, siapa yang berdusta mengatasnamakanku, kata Nabi, falyatabawa maq'adahu finnar, maka siap-siaplah dia untuk menempati tempatnya di dalam neraka jahanam. Artinya siapa orang yang menyampaikan sesuatu lalu dia sebutkan itu adalah hadis, sementara itu bukan hadis, ancamannya siap-siaplah dia untuk ditempatkan di dalam neraka. Banyak sekarang ananda semua hadis palsu beredar, hadis maudhu' beredar. Nah, itu namanya matan. Yang ketiga dinamakan dengan rawi. Apa rawi? Yaitu yang meriwayatkan hadis. Nah, ini biasanya di ujung. Ruahul Bukhari, ruahu Muslim, ruahul Bukhari wa Muslim, atau diistilahkan dengan muttafaqun alaih. Nah, apalagi ruahu Ibnu Majah, apalagi ruahun Nasawi, ruahu Abu Daud. Nah, itu dinamakan dengan rawi. Intinya yang ada di ujung hadis tersebut. Baik ananda semua, kita lanjutkan. Dua, kedudukan hadis atau sunnah sebagai sumber hukum Islam. Sebagai sumber hukum Islam, hadis berada satu tingkat di bawah Al-Quran. Artinya jika sebuah perkara hukumnya tidak terdapat di dalam Al-Quran, yang harus dijadikan sandaran berikutnya adalah hadis tersebut. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tepatnya di dalam surat Al-Hasyr surat ke-59 ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Dan apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah ia. Dan apa yang dilarangnya, maka tinggalkanlah. Quran surat Al-Hasyr ayat ke-7. Itu ananda semua. Jadi urutannya seperti itu. Pengambilan pertama dari Al-Quran. Seandainya kita tidak menemukan dalam Al-Quran, masuklah yang kedua, itulah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga ada firman Allah tentang mentaati Allah. Mayyuti'illah mayyuti'ir rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafizha. Barang siapa mentaati Rasul atau Muhammad, maka sungguh ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa berpaling, maka ketahuilah kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Quran surat An-Nisa ayat 80. Baik ananda semua. Yang ketiga, fungsi dari hadis. Tentu hadis juga punya fungsi tersendiri. Apa saja fungsinya, apa manfaatnya, ada di sini dijelaskan. Langsung saja, fungsi hadis terhadap Al-Quran dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu sebagai berikut. Ada 4 macam fungsi hadis terhadap Al-Quran. 1 atau A, menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Ayat Al-Quran itu kadangkala dia masih bersifat umum. Kadangkala dia masih bersifat umum. Nah, kalau dia masih bersifat umum, tugas hadislah untuk memperincinya, untuk mentafsilnya, untuk menjelaskannya, mendetilkannya. Di sini ada contohnya semua. Contohnya adalah ayat Al-Quran yang memerintahkan solat. Perintah solat dalam Al-Quran masih bersifat umum, sehingga diperjelas dengan hadis Rasulullah tentang salat, baik tentang tata caranya maupun jumlah bilangan rakaatnya. Untuk menjelaskan perintah solat tersebut, misalnya keluarlah sebuah hadis yang berbunyi, solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat. Ini bahasa Arabnya, sallu kama ra'aitumuni usolli, kata Nabi. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Nah, anda semua, di dalam Al-Quran itu ada perintah solat, banyak. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikan solat, tunaikan zakat,
rukuklah bersama orang-orang rukuk. Jadi di situ masih umum, dirikan sholat. Untuk memperjelas itu, masuklah yang dinamakan dengan hadis. Tata caranya bagaimana, bacaan rukuk Nabi yang mana, bacaan tahiyat Nabi, bacaan Fatihah Nabi seperti apa, kemudian bacaan iftitah Nabi. Nah, itu dijelaskan oleh hadis. Sehingga disimpulkan, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, kata Nabi. Itu fungsi pertama, menjelaskan ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Baik, yang kedua atau B, memperkuat pernyataan yang ada dalam Al-Quran. Seperti dalam Al-Quran terdapat ayat yang menyatakan, barang siapa di antara kalian melihat bulan, maka berpuasalah. Kemudian ayat tersebut diperkuat oleh sebuah hadis yang berbunyi, berpuasalah karena melihat bulan dan berbukalah karena melihat bulan. Nah, baik kan Anda semua? Ini tentang masuknya bulan Ramadan. Atau masuknya 1 Syawal Idul Fitri. Jadi di dalam Al-Quran itu seperti ini. Siapa yang melihat di antara kalian siapa di antara kalian yang melihat bulan, maka berpuasalah. Artinya kalau sudah muncul kelihatan bulan, maka masuk tanggal 1 Ramadan. Artinya berpuasa. Dijelaskan oleh Nabi, berpuasalah karena melihat bulan dan berbuka juga karena melihat bulan. Artinya masuk 1 Ramadan karena melihat bulan. Selesai Ramadan, maksudnya masuk 1 Syawal Idul Fitri karena melihat bulan juga. Baik Anda semua. Yang ketiga, menerangkan maksud dan tujuan ayat yang ada dalam Al-Quran. Misal, dalam Quran surat At-Taubah ayat 34 dikatakan, orang-orang yang menyimpan emas dan perak kemudian tidak membelanjakannya di jalan Allah, gembirakanlah mereka dengan azab yang pedih. Itu di dalam Al-Quran. Ayat ini dijelaskan oleh hadis yang berbunyi, Allah tidak mewajibkan zakat kecuali supaya menjadi baik harta-hartamu yang sudah dizakati. Hadis riwayat Baihaqi. Itu menerangkan apa maksud sebenarnya, apa tujuan dari ayat itu. Selanjutnya yang ketiga, menetapkan hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Maksudnya adalah bahwa jika suatu masalah tidak terdapat hukumnya di dalam Al-Quran, maka diambil dari hadis yang sesuai. Misalnya, bagaimana hukumnya seorang laki-laki yang menikahi saudara perempuan istrinya. Hal tersebut dijelaskan dalam sebuah hadis Rasulullah. Nah, ini sekalian Anda semua, Bapak akan menunjukkan mana sanad, mana matan, dan mana rawi. Hadisnya seperti ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yajma'u bainal mar'ati wa 'ammatiha wa la bainal mar'ati wa khalatiha, rawahul Bukhari. Artinya, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, dilarang seorang mengumpulkan atau mengawini secara bersama seorang perempuan dengan saudara dari ayahnya, serta seorang perempuan dengan saudara perempuan dari ibunya. Hadis riwayat Bukhari. Ananda semua, itulah fungsi hadis yang keempat, menetapkan hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Nah, yang dinamakan dengan sanad di sini adalah An Abi Hurairah. Ini dinamakan dengan sanad. Lalu yang dinamakan dengan matan ini, qala la yajma'u bainal mar'ati wa 'ammatiha wa la bainal mar'ati wa khalatiha. Kemudian yang dinamakan dengan rawi ini, rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Baik Anda semua, di sini juga ada macam-macam hadis. Ada hadis mutawatir, ada hadis masyhur, ada hadis ahad. Hadis ahad itu dibagi kepada beberapa bagian, ada sahih, hasan, dhaif, dan maudhu. Tapi insya Allah Anda semua, pembahasan tentang macam-macam hadis akan kita pelajari di pelajaran berikutnya. Baik, cukup sekian yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.